Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, kelimpahan dalam hidup kami. Kiranya hidup kami boleh senantiasa berada di dalam kehendak dan rencana Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami, supaya boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Luruskan kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau berdoalah menurut kehendak Tuhan. Setiap orang percaya mempunyai hak istimewa untuk berdoa kepada Tuhan, di mana kita semua mengharapkan doa-doa yang kita panjatkan didengar dan dijawab olehnya, sebagaimana yang telah Ia janjikan melalui firman-Nya. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Namun, ternyata tidak semua doa kita didengar atau dijawab Tuhan. Inilah yang mungkin seringkali kadang menimbulkan kekecewaan. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dan agar doa kita ini menjadi efektif, kadang kita perlu mengoreksi diri dan belajar meminta menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kita. Suatu kali Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Lalu kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 10. Meskipun telah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan sehidangan dengannya dan melakukan tur pelayanan bersama, tapi Filipus masih belum juga memahami siapa sesungguhnya Tuhan Yesus, sehingga ia meminta agar Tuhan Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Ia rindu untuk melihat secara nyata. Mungkin Filipus berharap agar Tuhan Yesus mewujudkan sosok mulia Sang Bapa, sama seperti yang dilihat oleh para nabi yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Kalau kita telah mendengar cerita dalam Perjanjian Lama tadi, ataupun cerita dari para Filipus, seringkali kita juga memiliki iman seperti Filipus, yaitu iman yang didasarkan pada hal-hal yang nyata, hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Dan iman kita bangkit ketika kita melihat mujizat yang dinyatakan secara nyata atau secara langsung, atau kita melihat cahaya menyinari kita saat sedang kita berdoa di kamar. Kita selalu ingin melihat sesuatu yang spektakuler untuk menguatkan iman kita. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak memiliki sikap doa yang demikian. Sebab jika doa dan iman hanya bergantung pada hal-hal yang terlihat secara mata jasmani,
kita pasti akan kecewa. Mari, dalam doa kita imani bahwa apa yang kita minta, bahwa kita akan menerima. Karena telah dikatakan tadi di dalam Matius pasal 7 ayat 8, bahwa kamu meminta maka kamu menerima, kamu mencari maka kamu mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pasti pintu akan dibukakan. Mari kita percaya dengan iman agar doa kita selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan kita mengimani bahwa apapun yang kita minta selalu pintu terbuka bagi kita. Apakah doa-doa kita ini sering terpusat pada memaksa Tuhan untuk memperlihatkan sesuatu yang nyata yang bisa terlihat? Karena kadang doa kita dijawab secara mujizat oleh Tuhan, yaitu secara nyata tidak terlihat, namun kita telah menerima dan kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan dan doa kita terjawab. Berdoalah menurut kehendak Tuhan dan kita akan menerima segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, seperti yang tertera dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 15. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya kami percaya di dalam doa-doa kita Tuhan, apa yang kami minta kami menerima, apa yang kami cari kami mendapat, dan apabila kami mengetuk selalu pintu dibukakan. Selalu Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Pintu berkat dan pintu mujizat selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kepada kami iman yang kuat dan teguh dan setia kepada Engkau, sehingga kami boleh percaya akan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.